sebetulnya. Saya sudah sempat mau siapa yang mau saya suruh ganti. Tapi karena saya senang melayani di tempat ini, saya lihat jemaat Sekupang ini adalah jemaat yang baik-baik, yang rendah-rendah hati. Jadi saya datang ke tempat ini. Ya, puji Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Yohanes 11 ayat 21 sampai 22. Kalau saya lihat tadi puji-pujian, persembahan puji-pujian adalah persembahan tentang beban-beban hidup, masalah-masalah, persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 21 sampai 22. Sama-sama kita baca pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Nah, kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku yang terkasih, Yohanes 11 ini menceritakan tentang bagaimana dikatakan satu keluarga. Saudaraku berbicara tentang masalah hidup, persoalan hidup. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa Yohanes 11 ini kalau kita perhatikan, ada di sana sesuatu yang luar biasa yang kita bisa lihat, yang meneguhkan iman kita percaya kepada Tuhan sekalipun di tengah badai, di tengah persoalan hidup, di tengah tantangan hidup, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kitab Yohanes ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dituliskan bagi kita pada saat siang hari ini. Ada satu masalah yang sedang dihadapi satu keluarga, yaitu Maria, Marta, dan juga dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, saudara mereka yang dalam keadaan sakit. Kalau di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kitab Injil ada dua dituliskan Yesus menangis. Kalau saudara lihat di dalam kitab Lukas bagaimana Yesus melihat Yerusalem ketika Yesus masuk ke Yerusalem, lalu menangis setelah Yesus melihat keadaan mereka. Kalau dalam kitab Yohanes pasal 11 ini, saudaraku yang terkasih, Yesus menangis karena melihat ketidakpercayaan Marta. Bagaimana tentang saudara mereka yang sedang mati ketika Yesus berbicara, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tentang kebangkitan, bahwa dia tidak mati, tetapi Marta tidak percaya. Lalu dikatakan dalam ayat yang ke-35, Yesus menangis. Lalu masinggullah hatinya, itu di dalam bahasa aslinya, tapi kalau dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesia dikatakan menangislah Yesus. Nah saudaraku, kalau kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini, ada satu hal yang bisa kita pelajari tentang apa yang disampaikan oleh Marta. Saya baca di dalam ayat yang ke-20, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datangnya pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal diam di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Dan kalau saya amati kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku yang terkasih, kata demi kata yang disampaikan oleh Marta kepada Tuhan Yesus, kalau Engkau ada di sini, saudara kami pasti tidak akan mati. Itu yang dikatakan, seolah-olah dalam peristiwa hidup yang mereka hadapi, masalah yang mereka hadapi, saudara mereka mati, saudaraku yang terkasih, seolah-olah menyalahkan ketidakhadiran Tuhan Yesus pada waktu mereka menyampaikan berita itu. Kalau saudara baca mulai dari atas, saudara yang terkasih, bahwa sudah ada menyampaikan kepada Tuhan bahwa saudara mereka sedang sakit dan diminta Yesus datang kepada mereka untuk mendoakan, untuk menyembuhkan saudara yang terkasih. Tetapi Yesus tidak datang ke sana. Lalu saudara yang terkasih dalam Tuhan, terjadilah yang mereka tidak inginkan, yaitu Lazarus mati. Lalu mereka menyalahkan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus tidak datang. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku yang terkasih, saya percaya banyak beban, banyak persoalan, banyak masalah yang kita hadapi. Dan doa-doa yang kita sudah sampaikan kepada Tuhan tentang masalah, tentang pergumulan, tentang persoalan kehidupan kita sudah sampaikan, tetapi tidak ada jawaban. Mungkin saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal yang kita tidak inginkan, hal yang kita tidak duga-duga terjadi dalam kehidupan kita sekalipun kita sudah doakan. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara bahwa saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kenapa Marta menyalahkan Tuhan Yesus? Karena dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku yang terkasih, ternyata mereka adalah keluarga yang setia kepada Tuhan. Kalau Maria yang dituliskan dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah Maria yang meminyaki kaki Tuhan Yesus. Mereka berkorban kepada Tuhan Yesus, sebuah keluarga yang berkorban kepada Tuhan Yesus.
diinstruksikan dalam kebenaran firman Tuhan adalah orang yang duduk di kaki Tuhan Yesus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari mereka adalah hari-hari ibadah, hari mereka adalah hari-hari persekutuan, hari-hari mereka adalah saudaraku yang terkasih, hari-hari yang memuliakan nama Tuhan. Tidak ada waktu yang mereka lewatkan kalau sudah bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada kebaktian-kebaktian atau ibadah-ibadah yang tidak mereka ikuti, yang mereka lewatkan dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya saudaraku yang terkasih, ada satu alasan bagi Marta untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan tidak datang saat kami membutuhkan? Kenapa Tuhan tidak datang ketika kami sedang memerlukan, begitu perlu? Kalau Tuhan ada di sini, saudara kami pasti tidak akan mati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan, apakah itu benar? Apakah itu bisa dibenarkan? Perkataan Marta ini apakah bisa dibenarkan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan? Kalau saya ingin sampaikan kepada saudara, saya ingin katakan kepada saudara, seberapa banyak yang sudah saudara berikan kepada Tuhan, saudara banyak sudah korbankan kepada Tuhan. Marta di sini sangat salah menghitung-hitung apa yang sudah dilakukan untuk Tuhan. Waktuku sudah kuberikan Tuhan, uangku sudah berikan Tuhan, tenagaku sudah saya berikan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara renungkan apa yang saudara berikan kepada Tuhan dan saudara tuntut kepada Tuhan, begitu memalukannya saudara yang terkasih. Apa yang sudah saudara berikan? Apa yang sudah saudara lakukan? Inilah keadaan umat-umat Tuhan sekarang ini. Inilah keadaan orang-orang percaya sekarang ini, saudara yang terkasih. Dan di gereja kami pun ada seperti itu. Dan baru-baru ini saudara yang terkasih saya nasihati. Jadi dia mengatakan, sudahlah Pak, semakin kita rajin beribadah, semakin begininya kehidupan. Lalu saya katakan, apa yang sudah Bapak lakukan, Ibu lakukan untuk Tuhan? Sudah berapa banyak? Apakah hari-hari Bapak sudah di gereja? Apakah hari-hari Bapak sudah melayani Tuhan? Dan kenapa hal itu terjadi dalam kehidupan Bapak menyalahkan Tuhan? Dan kalau Tuhan mau hitung-hitungan dengan kita, saudaraku yang terkasih, tentang kehidupan kita, bagaimana saudaraku yang terkasih dalam Tuhan? Kalau oksigen di rumah sakit 1 tabung 500.000, mungkin hanya bisa 1 hari 24 jam. 500.000 saya berikan nafas sama kamu, hitung-hitung sudah berapa? Berkat-berkat yang kita terima sudah berapa, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Tetapi inilah keadaan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Kita katakan percaya kepada Tuhan, tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita hanya mau hitung-hitungan dengan Tuhan dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya, saudaraku yang terkasih, di gereja kami begitu malas sekarang orang ibadah. Saya tidak tahu di sini. Banyak alasan. Kalau di sini situasi terus, saya bilangnya di STM kami pun, saudaraku yang terkasih, di Bumi Agung, karena kami di sana satu STM itu ada 3 orang hamba Tuhan, guru dan situ ada 1 STM. Dan saya katakan, saya harap STM ini semua sudah ke gereja masing-masing. Jangan datang ke STM ini kalau tidak datang ke gereja, itu yang saya katakan. Karena saudaraku yang terkasih, saya katakan di sana, kalau tulang tidak bisa mengubur, dongat tubuh tidak bisa mengubur. Yang bisa mengubur hanya gereja, yang bisa sakrameni. Jadi tidak boleh pergi ke ulau apapun kalau tidak datang ke gereja. Setuju? Setuju. Dan ada wisul berdokter semangat, setuju. Daun Pak, ada tuh yang utama. Ada kan ada. Mereka dua auto. Ada bilang utama do gereja. Haleluya. Haleluya. Jadi dokter di gereja nami. Dan boy lunas iuranmu di STM, dan boy lunas iuranmu di marga, moloso lunas on pembangunanmu do iuranmu di gereja. Setuju dong? Setuju. Udah bisa lunas ngapain pembangunan? Udah? Beres do sudah? Lagi ku beri ngadong, politik khusus pembangunan. Molo di bumi aku tang ngadong. Alahani pakai iuran dohani. Dia bulan. Jadi mulai san lalu minta harmoni lagi juga hujan. Karena selalu saya khotbahkan harus lunas. Dan saya sebagai hamba Tuhan di sana 2026 ini sudah saya donasi semua uang pembangunan saya. Semua iuran saya ke Bapak, semua iuran saya yang lain di gereja.
jadi harus diutamakan. Haleluya. Haleluya. Kita harus mengerti Bapak Ibu, tidak ada yang bisa kita hitung-hitungan di dalam kita melayani Tuhan. Kita tidak boleh hitung-hitungan, kita tidak boleh menghadap Tuhan. Tuhan, saya sudah melakukan ini, sudah mengerjakan ini, sudah berbuat ini. Kenapa Tuhan Engkau tidak menolong aku? Kenapa Engkau tidak hadir saat aku membutuhkan? Saudaraku yang terkasih dan Tuhan, sebagai orang yang percaya, yang sungguh-sungguh, seharusnya perkataan itu tidak bisa keluar dari mulut kita. Lagi hamba Tuhan. Kalau soal beban hidup, saudaraku yang terkasih, semua kita memiliki beban hidup. Saya pun punya persoalan yang berat, persoalan yang besar. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, di mimbar ini saya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Saya menyalahkan diri sendiri. Kenapa ini terjadi? Itu karena kesalahan saya. Saya bukan bilang Tuhan tidak hadir dalam hidup saya. Saya tidak bilang Tuhan tidak menyertai, Tuhan tidak memberkati. Tetapi saya katakan, Engkau Allah yang luar biasa, yang menyatakan jalan ini bagi saya, sertai saya. Dan itu saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan ini, banyak di dalam Alkitab saudaraku yang terkasih dalam Tuhan yang menuntut apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan, apa yang mereka kerjakan di hadapan Tuhan. Kalau saudara lihat seorang raja, seorang nabi saudaraku yang terkasih, ada juga yang meminta tentang doa permohonan mereka kepada Tuhan karena apa yang sudah mereka lakukan. Mereka ingat-ingat itu, mereka sampaikan di hadapan Tuhan. Tetapi pada saat siang hari ini, saya percaya tidak ada jemaat Tuhan yang ada di tempat ini seperti itu. Jemaat di tempat ini saya lihat adalah jemaat yang sungguh-sungguh. Amin. Seharusnya seperti apa saudara yang terkasih kita mengikuti Tuhan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saya tertarik satu ayat saudaraku yang sudah seringkali disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini mungkin cerita sekolah minggu pun sudah seringkali kita dengarkan. Mari kita lihat saudaraku yang terkasih dalam kitab Daniel. Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18. Saya minta Sidurus yang akan baca dengan suara yang kuat. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan, Daniel pasal 3 ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, Bapak Ibu, kalau saudara perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan ini, kematian sudah ada di depan mata. Kalau saudara lihat Sadrak, Mesak dan Abednego ini, saudaraku yang terkasih, adalah seorang pelayan Tuhan yang luar biasa, yang dimana saudaraku yang terkasih mereka diangkut ke Babel. Dari Israel, saudaraku yang terkasih, mereka diangkut, dibawa ke Babel, dan mereka dihukum, saudaraku yang terkasih. Tetapi saya ingin katakan, ketika di hadapan mereka ada kematian, ada persoalan yang luar biasa, mereka tidak berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah akan apa yang kami lakukan. Tuhan, kami ingatlah, kami hamba-Mu, ingatlah Tuhan, kami akan mati, ingatlah Tuhan, kami melakukan ini dan ini. Tuntut Tuhan. Tidak, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mereka tidak meminta itu kepada Tuhan. Mereka tidak memohon itu kepada Tuhan. Tetapi dengan tegas mereka menyampaikan, kami tidak akan menyembah, kami tidak akan memuja, kami tidak akan ikut Tuanku. Itu yang dikatakan mereka kepada raja ini, saudaraku yang terkasih. Mereka tidak menangis, berdoa kepada Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Banyak orang yang berdoa, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menangis oleh karena persoalannya. Betul? Siapa sama dengan saya? Tidak ada. Siapa yang sama dengan saya berdoa nangis-nangis kepada Tuhan oleh karena persoalan? Siapa yang di sini nangis-nangis kepada Tuhan karena dia selalu ingin rindu memuji Tuhan? Cuma berapa orang? Orang Kristen hanya menangis oleh karena persoalannya
Kristen jarang memuji Tuhan dengan nangis. Mungkin saudara yang terkasih dalam Tuhan tanpa pikirannya diember-emberi masalah hidupnya, persoalan hidupnya saudara yang terkasih, dengan sukacita dia datang memuji Tuhan. Jarang orang Kristen nangis. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul saja. Karena memang itu Sadrak, Mesak dan Abednego, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak mengasihi diri sendiri. Mereka dengan yakin, dengan percaya. Ada satu kata yang mereka katakan, seandainya Tuhan kami sanggup melepaskan kami, Dia akan melepaskan kami. Kalau tidak sanggup, ya udah biarin aja kami mati. Itu yang mereka katakan dengan suara yang mantap, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan kalau kita perhatikan satu ayat lagi dalam kitab Daniel pasal 6, masih ada ayat-ayat lain. Daniel pasal 6 ayat 10 sampai 11. Saya minta baca. Firman Tuhan, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi dengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tikap-tikap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, saudaraku, kalau kita perhatikan ini Daniel sama dengan Sadrak, Mesak dan Abednego, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, adalah seorang anak Tuhan yang luar biasa. Di depan mata sudah ada buah singa. Singa yang lapar sudah dipersiapkan untuk menerkamnya. Sudah didengarkan saudaraku yang terkasih berita tentang hukuman yang akan dia terima. Kalau saudara lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, kesalahan Daniel hanya satu yang bisa dicari. Bapak Ibu tahu apa kesalahan Daniel? Sehingga dia dikuburkan, apa Bapak sih Tuhan? Lalu berdoa dan menyembah Tuhan Allah. Iya. Kesalahannya hanya bisa tentang kesetiaannya kepada Allah. Ada di dalam ayat itu ya. Nanti saudara baca di rumah. Mereka tidak bisa, saudara yang terkasih. Daniel hanya bisa dilihat kesalahannya tentang kesetiaannya kepada Tuhan. Saudara perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan ini sudah didengar oleh Daniel bahwa ia akan dimasukkan ke dalam gua yang ada singanya yang sedang lapar di sana. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Apakah dia panik? Tidak, saudara. Apakah Daniel menangis? Tidak. Apakah dia menuntut kepada Tuhan, Tuhan saya pelayan Tuhan, saya memberitakan firman-Mu di daerah Babel ini, saya membawa orang percaya kepada Tuhan, saya hidup menuruti kebenaran firman Tuhan. Dia tidak katakan itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena Tuhan tahu itu. Daniel sadar bahwa apa yang dia lakukan dalam hidupnya Tuhan tahu. Amin. Kau tidak perlu bangkitkan apa yang kau lakukan dalam hidupmu. Kau tidak perlu sampaikan kepada Tuhan. Tuhan kita bukan manusia sehingga ia lupa. Kalau manusia, apa yang kau lakukan kepada orang lain bisa lupa apa yang kau lakukan. Tetapi Tuhan tidak bisa lupa apa yang kau kerjakan untuk Tuhan. Dan dikatakan saudaraku yang terkasih dalam kebenaran firman Tuhan ini, apa yang dilakukan oleh Daniel? Dia melakukan seperti apa yang biasa dilakukan. Dia melakukan seperti apa yang dia kerjakan. Apa yang dia lakukan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 3 kali sehari dia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Itu yang dikatakan. Memuji Allahnya, saudaraku. Saya ingin katakan bahwa Daniel tidak terpengaruh sedikit pun dengan masalah itu. Daniel tidak takut dengan apa yang dia hadapi. Dia datang memuji Tuhan. Dia datang berdoa. Tenang, saudara yang terkasih.
Ada firman Tuhan mengatakan dalam kitab Amsal, dalam tenang terdapat kekuatan kita. Haleluya. Kita sadar bisa memahami. Walaupun saya Tuhan dalam keadaan seperti ini, saya percaya akan kujalani bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun saya Tuhan ada di tengah badai ini, saya percaya akan kujalani karena aku tahu Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Bukankah Tuhan Allah yang maha hadir? Amin. Hadir dalam segala waktu, hadir dalam segala ruang, dan Dia akan melakukan bagiannya. Seringkali saudaraku yang terkasih, kita menuntut bagian Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi kita lupa bagian kita, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan melakukan bagiannya. Bagian Tuhan sudah Dia katakan bahwa Dia akan menyertai kita, Dia akan menjaga kita, Dia akan melindungi kita, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Itu sudah diungkapkan dan tidak perlu engkau ingatkan. Tuhan ingat untuk melakukan itu bagimu. Tuhan ingat mengerjakan itu bagimu. Sehingga engkau tidak perlu ungkit-ungkit apa yang engkau lakukan kepada Tuhan. Sehingga engkau perlu engkau menyalahkan Tuhan. Tuhan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Tetapi yang saya perhatikan, banyak orang Kristen sekarang ini seperti itu, khususnya di dalam pelayanan kami di dunia. Banyak orang yang malas ibadah. Kalau di sini tadi saya mengatakan, datanglah kalau ada waktu, datanglah, kalau Bapak datanglah, dihimbau supaya datang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan untuk sama MC ini. Kalau saudara datang beribadah kepada Tuhan, haleluya, itu untuk saudara, untuk kehidupan saudara. Makanya Bapak MC tadi menyampaikan dengan sungguh-sungguh supaya Bapak Ibu datang dalam ibadah-ibadah yang sudah ditentukan. Dan kalau dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, dalam kamar atas ada tingkap-tingkap terbuka ke Yerusalem. 3 kali sehari berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Jadi saya ingin katakan kepada saudara, yang saya perhatikan dari ayat ini, saudaraku yang terkasih, tidak ada intensitasnya Daniel ditambah waktu doanya ketika ada masalah itu. Berarti tidak ada sesuatu yang mempengaruhi imannya. Haleluya. Biasanya kita nasihat berdoa, saya berlutut, ada masalah kayak berlutut. Biasanya soalnya kan, kalau ada masalah, tabah waktu doanya, tabah, kalau ada masalah, nasihat tangis, berdoa kayak tangis. Biasanya semua itu. Ada yang mulai disuruh tabere. Nah dong, seperti yang biasa dia lakukan. Dia datang berdoa dan memuji Tuhan biasa aja, tidak terpengaruh dengan buah singa itu, dengan singa-singa yang lapar, tidak terpengaruh. Jadi seharusnya kita melayani seperti ini, bukan seperti Marta tadi, saudara yang terkasih. Haleluya. Ikut hidup tuh. Mengenai ko 1,5 juta tok hamba Tuhan untuk gereja di Malihotto. Jadi mulai kita mendokok korban itu harus terbakar. Maksudnya itu apa? Korban itu tidak boleh lagi dilihat, korban itu tidak boleh lagi didengar, korban itu tidak boleh lagi dibicarakan. Haleluya. Jadi korban itu harus terbakar, karena dalam Alkitab korban dibakar. Jangan dibicarakan lagi. Apa yang sudah kau kasih, kasihlah. Gak usah diungkit-ungkit. Jadi kalau dong pesun nama ungkit-ungkit, bertobatlah. Apa yang sudah kau berikan, berikanlah. Apa yang sudah kau korbankanlah itu. Jangan ingat-ingat. Tuhan tidak senang. Jangan kiri kanan minum, nang ingat kau nilai ambu Tuhan ini.
Jadi kalau sebuah firman Tuhan dari Tuhan menang negeri saya menang. Ayah udah sono diri ya di sono semua soni. Haleluya. Ay udah tunggu naik kubereng dekat Kristen dong. Aku bawa isu kubereng isu tunggu isu kubereng. Mulai gereja nanti udah tunggu. Saute baru tunggu. Jadi dan kami berkata, dosa yang paling besar Tuhan benci kepada orang Israel karena sungut-sungut. Ada dalam Alkitab, kita sudah baca dalam kitab Keluaran. Allah menghukum orang Israel karena sungut-sungut. Jadi memang sungut-sungut. Ada yang tak parah, kita tak parah. Karena bisa saya bandingkan saudara yang terkasih. Hampir 10 tahun saya melayani di Surabaya. Saya dulu dengan Ibu Pendeta Stulus Sumedel. Sama-sama kami dulu di Jakarta satu gereja. Baru setelah itu satu kampus kami di Surabaya, di asrama. Baru satu gereja kami pelayanan lagi di Surabaya. Jadi kalau kami dulu pelayanan dengan ibu itu di Surabaya tidak ada orang Bataknya. Haleluya. Jadi mulai sasi pola minggu mangan sedikit pagi. Saya pelayan Tuhan di sana berkelimpahan, hanya pengerja biasa saja. Luar biasa di sana. Ibu Pendeta Sitorus di Jakarta kami sama, di kampus kami sama, di Surabaya di asrama, di Surabaya pun kami di gereja juga sama-sama melayani. Dan saya lihat, saya sering banding-bandingkan. Kalau ada orang Bataknya, tapi saya ingin kita semua orang Batak yang bertobat. Amin. Belgaru itu hitungan jalak Batak. Nolak Jawa dan istilah hitung-hitungan. Karena kami di sana jemaatnya Cina, Jawa dan juga Manado. Hanya saya orang Batak. Dan saya juga paling banyak sumut-sumutnya di sana. Jadi saya lihat di sana tubuh-tubuh berjumlah. Kembali lagi kepada kita kebenaran firman Tuhan. Supaya kita melayani dengan tulus hati. Melayani beribadah dengan tulus hati. Saya ingin sampaikan tidak ada persoalan, tidak ada masalah, tidak ada beban yang melebihi kekuatan kita yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Itu kata kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak ada alasan membangkitkan apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan. Karena persoalan kita tidak ada yang melebihi kekuatan kita, kata kebenaran firman Tuhan. Itu yang dikatakan dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua dan juga ayat yang ke-12. Coba sama-sama membaca. Saya tidak akan lama-lama, saya sudah lewat setengah jam. Saya baca begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Lanjut ayat yang ke-2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Menghasilkan ketekunan. Saya ingin katakan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pencobaan yang kau alami ada tujuannya. Dan yang saya ingin lihat saudaraku perhatikan dan saya ingin sampaikan kepada saudara, Sadrak, Mesak dan Abednego masuklah ke ayat ini saudaraku yang terkasih. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika pencobaan itu datang, iman mereka tidak bergeser. Haleluya. Iman mereka tidak terpengaruh. Mereka tetap percaya bahwa itu adalah pencobaan biasa. Mereka tahu Allah mereka lah yang luar biasa. Bahwa mereka tahu Allah mereka lah yang sanggup, saudaraku yang terkasih. Dan ketika pencobaan itu terjadi, iman mereka tidak bergeser. Seperti Daniel tadi. Imannya, ketekunannya tidak digeser oleh persoalan yang luar biasa. Dan kalau saudara perhatikan, Sadrak, Mesak dan Abednego dan Daniel semakin teguh di dalam Tuhan. Di dalam ayat
yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Haleluya. Semakin engkau banyak beban, semakin engkau banyak persoalan dalam kehidupanmu, saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, engkau semakin tekun datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, kesetiaanmu jangan bergeser, kesetiaanmu jangan dipengaruhi oleh masalahmu. Banyak, apalagi di GPI ini banyak sekarang ini saya perhatikan jemaat tidak sedia lagi karena melihat hamba Tuhan. Bapak Ibu, kita dalam beribadah memang mungkin agak kelas nanti jawaban. Kalau kita tidak melihat hamba Tuhan, melihat siapa Pak katanya? Yang saudara layani adalah Yesus, betul? Saudara melayani hamba Tuhan atau melayani Yesus? Dan Yesus. Memuji hamba Tuhan atau memuji Yesus? Memuji Yesus. Makanya jangan dipuji-puji hamba Tuhan. Cukup Yesus saja yang dipuji. Kalau engkau melihat baik hamba Tuhan ini, doakan saja, gak usah puji. Cukup didoakan. Tuhan urapi hamba-hamba akan semakin lebih baik lagi, semakin luar biasa lebih baik lagi. Karena apa? Suatu saat hamba Tuhan yang kau puji-puji itu mengecewakan kamu, maka engkau akan kecewa luar biasa. Kenapa Tuhan Yesus dipuji? Karena tidak akan pernah mengecewakan. Itu yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi saya dikatakan kepada saudara, yang berbahagia itu hanya orang yang bertahan dalam pencobaan. Amin. Yang berbahagia itu adalah orang yang tetap ada di hadapan Tuhan ketika masalah persoalan terjadi. Yang berbahagia itu adalah orang yang tidak terpengaruh iman dan percayanya sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak persoalan. Jadi jangan kita, saya ulang sekali lagi, seperti Marta ini. Marta ini adalah orang yang sibuk melayani Tuhan Yesus. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, karena dia hitung-hitungan, betul nggak? Di dalam ayat firman Tuhan itu dikatakan, Tuhan, kenapa si Maria itu duduk di sini sedangkan aku repot? Hitung-hitungan. Seharusnya dia kerjakan kerjaannya. Tidak perlu, kalau nggak mau kerjakan, nggak usah kerjakan. Jangan suruh temanmu, unang. Haleluya. Udah di tempat nabi soalnya. Ayam pepa. Olanau tol liha pa pauli nang dua hamba Tuhan semua di gereja. Olanau liha pa potor sokan orang kami. Dalam ini, ang dua hamba Tuhan semua tanya ini tuh. Tapi seharusnya semuanya rohana, betul nggak? Kalau usul pasang kamu, pasang. Memang saya perhatikan banyak yang saya marah dari dia. Seorang yang terkasih dalam Tuhan. Saya tuntut, saya sadar, saya tuntut lebih banyak dari dia. Tetapi dia tidak mengerti, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita semakin setia, semakin sungguh-sungguh akan semakin banyak masalah, semakin Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Percayalah kepada Tuhan, sungguh-sungguhlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati Bapak Ibu. Sebelum kita sama-sama bangkit berdiri, saya tidak akan banyak